Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas bab 6 tentang limit fungsi. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Siap, nama Haris Fatur Rahman dari kelompok 1 NPM 21020019 dan teman saya Devinta Maharani Fitri. Perkenalkan, nama saya Devinta Maharani Fitri dengan NPM 210200029. Oke. Ya, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Devinta. Untuk saudara Devinta, dipersilahkan. Terima kasih, Pak Haris. Pengertian limit fungsi. Konsep limit dalam ilmu matematika difungsikan sebagai penjelas sifat dari suatu fungsi satu titik tertentu atau tahingga, atau dapat dikatakan suatu sifat dari suatu barisan ketika indeks mendekati tahingga. Konsep limit ini digunakan dalam cabang ilmu matematika, yakni kalkulus dan cabang lain dari analisis matematika guna mencari turunan dan kontinuu. Lebih lanjut, fungsi limit merupakan salah satu konsep dasar dalam cabang ilmu kalkulus dan analisis, menjelaskan bagaimana suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Fungsi sendiri berguna untuk memetakan keluaran f sama dengan x pada tiap masukan x. Fungsi memiliki limit L pada titik masukan P jika fx dekat dengan L pada kondisi x dengan dekat dengan P. Secara singkat, definisi limit dari suatu peubah atau limit dari suatu fungsi adalah suatu peubah x dikatakan mendekati konstanta merupakan limit apabila x berubah-ubah sedemikian rupa sehingga selisih absolut X sampai A terjadi dan tetap lebih kecil daripada jumlah positif yang ditentukan lebih dahulu. Tetapi nilai yang lebih kecil akan dipilih. Hal ini ditunjukkan oleh notasi lim X sama dengan A. X sampai A dibaca limit X di mana X mendekati A. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Haris. Ya, terima kasih kepada Devinta. Lanjut ke bagian B, kaidah fungsi. Yang pertama, jika Y sama dengan Fx sama dengan Nx dan N lebih dari 0, maka lim X N sama dengan AN. X menuju A. Contoh, lim X menuju 2 kali 4 sama dengan 24 sama dengan 16. Dan lim X mendekati 4 dikali 3 sama dengan 43 sama dengan 64. Yang kedua, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Lim K sama dengan K. X mendekati A. Contoh, lim 10 sama dengan 10. X mendekati 1. Lim 5 sama dengan 5. X mendekati 2. Yang ketiga, limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsinya. Lim Fx lebih dari sama dengan Gx sama dengan lim Fx lebih dari sama dengan lim Gx. Maaf, diulang. Lim Fx X mendekati A lebih dari Gx sama dengan lim Fx X mendekati A sama dengan lim Gx X mendekati A. Lim X mendekati 1. 3x plus 4x sama dengan lim x mendekati 1. 3x plus lim x mendekati 1. 4x sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 5. Lanjut, lim x mendekati 2. 2 dikali 2 dikurang 3x sama dengan lim x mendekati 2. 2 dikali 2 min lim x mendekati 2 3x sama dengan 2 dikali 2 ya, 2 dikali 2 4, 2 dikurang 3 1, 1 kali 2 2. Jadi 2 dikurang
I4 dikurang 2 sama dengan 2. Lanjut. Ya, limit dari suatu perkalian. Fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Lim fx gx sama dengan lim fx dikali lim fx. Maaf, lim fx, x mendekati a. Gx dengan lim fx, x mendekati a dikali lim fx, x mendekati a. Contoh, lim 4x, 2 dikali 2x ditambah 3 sama dengan lim 4x dikali lim 2x ditambah lim 4x mendekati x mendekati 2, 2x ditambah 3 sama dengan lim 4x, x mendekati 2 dikali lim 2x, x mendekati 2 sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 3 hasilnya 56. Lim x 3 3x dikurang 2 sama dengan lim x3 dikali lim 3 dikali 3x ditambah 2 sama dengan 1 dikali 3 dikali 3 dikali 1 ditambah 2 hasilnya 5. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Kak Devinta. Limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit dari fungsi. Lim K fx sama dengan K, lim fx sama dengan K kali A. X mendekati A, X mendekati A contoh. Lim X mendekati 2, 4 dikali 2X ditambah 3 sama dengan 4 lim X mendekati 2, 2X ditambah 3 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 3 hasilnya 28. Lim X mendekati 15 dikali 8 dikali 2 sama dengan 5 lim X mendekati F 8 kali 2. Hasilnya 5 dikali 8 dikali 1 dikali 2. Hasilnya 40. Selanjutnya, limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsi-fungsinya dengan syarat limit fungsi pembagian tidak sama dengan 0. Lim fx per gx sama dengan lim fx, x mendekati a per lim gx, x mendekati a dengan syarat lim gx tidak sama dengan 0, x mendekati a. Contoh, lim x mendekati 5, x kuadrat dikurangi 25 per x min 5 sama dengan lim x kuadrat dikurangi 25 X mendekati 5 per lim X dikurang 5. X mendekati 5 sama dengan lim X min 5 dikali X ditambah 5. X mendekati 5 per lim X dikurang 5 sama dengan lim X plus 5. X mendekati A hasilnya 10. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Haris. Ya, lanjut ke nomor 7. Limit dari suatu fungsi berpangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Lim fx n sama dengan lim fx n. X mendekati a, x mendekati a. Contoh, lim x mendekati 2. 2x ditambah 3 kali 2 sama dengan lim x mendekati 2, 2x ditambah 3 kali 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 49. Lim x mendekati 3, 5x dikali 2 sama dengan lim x mendekati 3 dikali 5x dikali 2 sama dengan 5 dikali 3 dikali 2. Hasilnya 225. Baik, lanjut nomor 8.
Limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Lim X menuju A. N akar fx sama dengan N akar lim fx X menuju A. N lebih dari 0. Contoh, lim X menuju 2, akar 2X ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar lim X menuju 2, 2X ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 25 diperkecil menjadi 5. Oke, jadi kenapa hasilnya 25? Jadi 2 dikali 2 tambah 1, 5. 5 akar 2, jadi 5 dikali 5. Jadi hasilnya 25. Nah, dari 25 itu diperkecil menjadi 5. Lanjut, lim X menuju 3. Akar X min 2 per X kuadrat min 4 sama dengan akar lim X menuju 3. X min 2 per X min 2 dan X plus 2 sama dengan lim X menuju 3. 1 per X ditambah 2 sama dengan akar 1 per 5. Oke. Lanjut, nomor 9. Dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama. Jika fx sama dengan gx, untuk semua nilai x tidak sama dengan a, dan lim fx sama dengan l, maka lim gx sama dengan l juga. X mendekati a. Ya, untuk bagian C akan saya serahkan kepada saudara Devinta. Padanya dipersilahkan. Fungsi limit pecah. Dalam menentukan solusi dari suatu limit fungsi pecah, pada prinsipnya adalah sama dengan menentukan nilai pada limit fungsi biasa, yaitu melakukan substitusi harga X terhadap variabel X yang ada pada fungsi pecahnya. Jika setelahnya disubstitusi ternyata hasilnya real atau nyata, maka nilai tersebut adalah merupakan hasil akhirnya. Namun demikian, apabila setelah disubstitusikan hasilnya terjadi pembagian dengan 0, maka hal tersebut harus dilakukan proses penyelesaian yang berbeda dengan proses penyelesaian pada limit fungsi lainnya. Hal ini lebih karena adanya ketentuan yang tidak membolehkan terjadinya pembagian dengan 0. Contoh, lim X mendekati 2, 2X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 8 per 5X ditambah 6. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 dikurang 8 per 5 dikali 2 ditambah 6. Sama dengan 14 per 16. Lim X mendekati 1. 2X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 2 per 3X dikurang 3. Sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 dikurang 2 per 3 dikali 1 dikurang 3. Hasilnya sama dengan 3 per 0 atau infinite. Penyelesaian kasus khusus. Dalam bab pengertian limit, ditegaskan bahwa limit sesuatu fungsi tidak boleh tak tentu. Ini berarti penentuan limit sesuatu fungsi tidak boleh membuahkan hasil berbentuk 0 per 0 atau sub ini akan membahas kaidah-kaidah khusus yang dapat diterap guna menghindari hasil berbentuk tak tentu tersebut. 1. Bentuk tak tentu 0 per 0. Bentuk 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu karena tidak mendefinisikan sebuah bilangan tunggal. Dengan kata lain, bentuk 0 per 0 bukan bilangan. Bentuk tak tentu spasi per spasi, bentuk tak tertentu spasi per spasi, dapat terjadi dalam kasus penentuan limit pembagian fungsi. Katakanlah lim fx, gx untuk variabel x mendekati hasil spasi per spasi yang potensial untuk terjadi dapat dihindari dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut. Selanjutnya,
limit tak hingga atau infinite. Suatu limit dikatakan limit tak hingga atau limit infinite jika di depan limitnya merupakan fungsi pecah dan X didekati oleh bilangan tak terhingga atau spasi. Didefinisikan lim X mendekati spasi 1 per X sama dengan 0 dan lim X mendekati 0, 1 per X sama dengan tak terhingga. Untuk menyelesaikan model limit infinite ini, perhatikan pangkat atau derajat tertinggi dari fungsi pembilang dan pangkat atau derajat dari fungsi penyebutnya. Kemudian, bagilah dengan pangkat atau derajat tertinggi dari fungsi penyebutnya. Ada berbagai model dari limit fungsi infinite seperti pangkat fungsi pembilang sama dengan pangkat fungsi penyebut, pangkat fungsi pembilang lebih besar, pangkat fungsi penyebut, pangkat fungsi pembilang lebih kecil, atau pangkat fungsi penyebut. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Haris. Baik, kita masuk ke poin E, kesinambungan. Perihal kesinambungan dan ketidaksinambungan. Fungsi merupakan konsep dasar penting dalam kalkulus. Konsep kesinambungan berkaitan erat dengan konsep limit. Secara visual, sebuah fungsi dikatakan sinambung atau continuous apabila gambarnya berupa sebuah kurva yang tidak terputus, yakni jika dalam menggambarkan kurva tersebut kita tidak perlu mengangkat alat tulis, melainkan cukup dengan menggeserkannya ke arah yang bersesuaian. Apabila dalam melanjutkan penggambaran kurva, sebuah fungsi kita terpaksa harus mengangkat alat tulis pada titik tertentu, maka fungsi yang bersangkutan dikatakan anasimbung atau discontinue atau terputus pada titik tersebut. Dalam uraian-uraian sebelum ini telah ditegaskan bahwa lim fx untuk x mendekati a bukanlah berarti fx pada x sama dengan a. Dalam menentukan lim x untuk untuk x mendekati a, kita tidak menetapkan berapa nilai fx pada x sama dengan a. Dengan perkataan lain, limit tersebut sesungguhnya ditentukan oleh nilai-nilai fx di sekitar yang berkaitan dengan X sama dengan A, tetapi bukan oleh nilai fx pada X sama dengan A itu sendiri. Limit fungsi fx untuk X mendekati A dapat sama dan dapat pula tidak sama dengan fa. Apabila lim fx untuk X mendekati A terdefinisi dan fx pada X sama dengan A atau fa juga terdefinisi serta sama dengan lim fx atau X mendekati A, maka fungsi fx dikatakan sinambung pada titik di mana x sama dengan a. Jadi, sebuah fungsi fx dikatakan sinambung pada x sama dengan a jika yang pertama fa terdefinisi, yang kedua lim fx x menuju a terdefinisi, dan yang terakhir lim fx x menuju a sama dengan fa. Fungsi fx dikatakan sinambung dalam suatu interval b kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C, atau interval B kurang dari X kurang dari C jika ia sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut. Fungsi fx yang tidak sinambung pada suatu titik di mana X sama dengan A dikatakan asinambung pada X sama dengan A. Ya. Lanjut F, penerapan ekonomi. Fungsi-fungsi dalam bisnis dan ekonomi banyak yang berbentuk fungsi asinambung, bahkan sesungguhnya sebagian besar dari fungsi yang ada merupakan fungsi asinambung, terutama fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk jenis-jenis barang tertentu yang unit atau satuannya selalu diskrit, berupa bilangan bulat, tidak mungkin dipecah-pecah. Begitu pula fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Penyinambungan fungsi-fungsi yang sesungguhnya asinambung atau diskrit. Dalam menafsirkan hasil analisisnya, kita harus senantiasa mengingat ketidaksinambungan yang tersirat. Sebagai contoh, meskipun secara matematika kita dapat menunjukkan berapa biaya untuk memproduksi 234,6 unit mobil, secara ekonomi yang harus kita permasalahkan adalah biaya untuk memproduksi 234 atau 235 unit mobil.
Contoh, misalkan pemerintah menetapkan suatu sistem pajak pendapatan progresif dengan ketentuan sebagai berikut. 10% terhadap pendapatan di bawah 3 juta per bulan atau 36 juta per tahun sama dengan 15%. Terhadap pendapatan antara 3 juta sampai 6 juta per bulan, antara 36 juta sampai 72 juta per tahun. 25% terhadap pendapatan melebih 6 juta per bulan. Jadi lebih dari 72 juta per tahun. Apabila pendapatan dilambangkan dengan Y dan jumlah pajak yang ditawarkan adalah T, maka fungsi pajak pendapatannya dapat dituliskan sebagai T sama dengan 0,10Y, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 3T sama dengan 0,15Y. 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6T sama dengan 0,25Y. Atau Y lebih dari 6. Apabila digambarkan, maka akan terlihat bahwa kurvanya akan asinambung di dua tempat, yaitu pada Y sama dengan 2,9999 dan pada Y 6,0000J. Nah, ini adalah contoh kurvanya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, ya. Baik, itulah hasil presentasi yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya akan saya alihkan kembali pembicaraan kepada Kak Devinta. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan mengakhiri hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.